Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rosyana Rusmin dari kelas 3E Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Baik, mari kita masuk ke materinya. Keuangan dan perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang terus berkembang pesat dalam perekonomian global. Sistem ini menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada keadilan ekonomi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tantangan yang dihadapi sektor ini serta peluang besar yang dapat dioptimalkan. Keuangan dan perbankan syariah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di Indonesia, sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi serta peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Mari kita masuk pada tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Yaitu yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dasar keuangan syariah, sehingga preferensi terhadap produk syariah masih rendah. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang belum terintegrasi optimal. Harmonisasi antara kebijakan syariah dan regulasi nasional terkadang masih menjadi hambatan, terutama dalam penerapan standar akuntansi dan hukum. Yang ketiga, keterbatasan produk dan inovasi. Produk-produk keuangan syariah terkadang dianggap kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional karena keterbatasan inovasi. Yang keempat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Bank dan lembaga keuangan konvensional yang sudah mapan seringkali menjadi pesaing berat bagi perbankan syariah, terutama dari sisi infrastruktur dan akses pasar. Yang kelima, kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM yang memahami baik ilmu ekonomi syariah maupun operasional perbankan modern masih sangat terbatas. Yang keenam, kepatuhan syariah atau Sharia compliance. Menjaga kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah merupakan tantangan besar, terutama ketika menghadapi produk-produk kompleks di pasar global. Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang aktif dalam memastikan operasional sesuai syariah. Yang ketujuh, kurangnya penetrasi di wilayah non-muslim. Keuangan syariah seringkali dianggap eksklusif untuk muslim, sehingga sulit berkembang di wilayah mayoritas non-muslim, meskipun nilai-nilainya universal dan relevan untuk semua kalangan. Yang kedelapan, volatilitas ekonomi global. Ketergantungan pada pasar global menjadikan keuangan syariah rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama di sektor investasi seperti sukuk. Yang kesembilan, kurangnya kerjasama internasional. Standar dan regulasi keuangan syariah antar negara belum seragam sehingga menghambat integrasi pasar keuangan syariah internasional. Yang kesepuluh, kesadaran lingkungan dan sosial keuangan syariah. Keuangan syariah diharapkan dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial atau sustainable finance. Namun, implementasi nyata di lapangan masih terbatas. Yang ke-11, kurangnya integrasi dengan sistem keuangan global. Perbankan syariah seringkali dianggap terpisah dari sistem keuangan global, sehingga sulit terintegrasi dalam transaksi internasional yang kompleks, seperti pasar valuta asing syariah. Yang ke-12,
biaya operasional yang relatif tinggi. Proses kepatuhan syariah membutuhkan audit dan pengawasan tambahan yang meningkatkan biaya operasional dibandingkan perbankan konvensional. Yang ke-13, kesulitan mengelola risiko. Pengelolaan risiko di perbankan syariah memerlukan pendekatan berbeda, terutama terkait pembagian risiko dalam skema mudharabah atau musyarakah. Yang ke-14, minimnya investasi penelitian dan pengembangan atau R&D. Banyak institusi keuangan syariah belum memberikan perhatian yang cukup pada R&D untuk menciptakan produk inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Yang ke-15, kesadaran keberlanjutan belum maksimal. Meskipun nilai-nilai syariah mendukung keberlanjutan, implementasi konsep seperti green finance atau renewable energy funding di perbankan syariah masih terbatas. Yang ke-16, perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern cenderung memilih layanan yang cepat, digital, dan fleksibel. Perbankan syariah perlu menyesuaikan diri dengan ekspektasi ini tanpa melanggar prinsip syariah. Yang ke-17, tantangan regulasi internasional. Regulasi yang berbeda di setiap negara seringkali membuat pengembangan perbankan syariah lintas negara menjadi lebih sulit, terutama dalam transaksi multinasional. Yang ke-18, kurangnya edukasi ke sumber daya manusia atau SDM internal. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala terkait pelatihan internal untuk karyawan agar memahami operasional berbasis syariah secara mendalam. Yang ke-19, keterbatasan modal untuk ekspansi. Perbankan syariah sering menghadapi kendala untuk ekspansi, baik secara nasional maupun internasional, terutama di pasar yang membutuhkan investasi besar. Yang ke-20, isu transparansi dan akuntabilitas. Beberapa kasus pengelolaan dana syariah kurang transparan yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Yang ke-21, ketergantungan pada pasar domestik. Banyak bank syariah yang fokus pada pasar lokal saja, sehingga kurang memanfaatkan potensi di pasar internasional. Yang ke-22, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil. Perbankan syariah belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, sehingga layanan masih terpusat di kota-kota besar. Yang ke-23, kritik terhadap prinsip profit sharing atau sistem bagi hasil sering dianggap kurang transparan dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan. Yang ke-24, kurangnya studi kasus dan data empiris. Minimnya data empiris tentang keberhasilan atau dampak nyata keuangan syariah menghambat pengembangan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Yang ke-25, persepsi produk syariah lebih mahal. Produk keuangan syariah seringkali dianggap lebih mahal dibandingkan produk konvensional karena tambahan proses untuk menjaga kepatuhan syariah. Dan yang ke-26, isu fragmentasi standar syariah. Perbedaan fatwa dan interpretasi syariah antar negara atau bahkan antar ulama sering menimbulkan kebingungan dalam implementasi produk dan layanan. Selanjutnya, beberapa peluang dalam keuangan dan perbankan syariah, yaitu yang pertama, pengembangan pasar sukuk. Sukuk atau obligasi syariah menjadi instrumen yang sangat potensial untuk mendanai proyek infrastruktur, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Minat investor global terhadap sukuk terus meningkat. Yang kedua, peran keuangan syariah dalam ESG atau
environment, social, and governance. Nilai-nilai syariah selaras dengan konsep ESG yang saat ini menjadi tren utama dalam investasi global. Keuangan syariah dapat memainkan peran besar dalam mendukung proyek ramah lingkungan dan sosial. Yang ketiga, ekspansi global keuangan syariah memiliki peluang untuk memperluas jangkauan ke negara-negara non-muslim yang mencari alternatif sistem keuangan beretika seperti Inggris dan Jepang. Yang keempat, peran zakat, wakaf, dan infak dalam pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan dana sosial dapat mendukung sektor produktif, terutama untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga keuangan konvensional. Kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam pengembangan produk syariah hybrid bisa memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing. Yang keenam, peningkatan infrastruktur digital. Digitalisasi memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau masyarakat pedesaan atau daerah terpencil melalui platform digital seperti e-wallet syariah dan aplikasi pembiayaan syariah. Yang ketujuh, dukungan pendidikan dan riset. Penguatan pendidikan dan penelitian di bidang ekonomi Islam dapat menciptakan inovasi baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Yang kedelapan, diversifikasi produk syariah. Perbankan syariah memiliki peluang untuk mengembangkan produk-produk baru seperti asuransi syariah atau takaful, leasing syariah atau ijarah, atau investasi berbasis blockchain syariah. Yang kesembilan, peluang dalam halal lifestyle ekonomi. Keuangan syariah dapat mendukung sektor ekonomi halal seperti pariwisata halal, industri makanan dan minuman, serta fashion muslim yang berkembang pesat di seluruh dunia. Yang kesepuluh, potensi crowdfunding dan peer-to-peer lending syariah. Platform crowdfunding dan peer-to-peer lending berbasis syariah memungkinkan pembiayaan UMKM dan startup tanpa bergantung pada bank. Yang ke-11, penetrasi pasar di kawasan Afrika dan Asia Tengah. Kawasan ini memiliki populasi muslim yang signifikan, tetapi layanan keuangan syariah masih minim, sehingga menjadi pasar potensial yang belum tergarap optimal. Yang ke-12, pengembangan instrumen derivatif syariah. Meski menantang instrumen derivatif berbasis syariah seperti swap atau hedging syariah bisa dikembangkan untuk melindungi investor dari risiko fluktuasi pasar. Yang ke-13, integrasi dengan ekonomi digital. Keuangan syariah dapat memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, blockchain, dan big data untuk menciptakan layanan yang lebih personal dan efisien. Yang ke-14, kemitraan dengan lembaga internasional. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti Bank Pembangunan Islam atau IDB atau lembaga keuangan dunia lainnya dapat memperluas kapasitas pembiayaan. Yang ke-15, penguatan branding global. Keuangan syariah dapat memanfaatkan nilai-nilai universalnya seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan untuk menarik minat masyarakat non-muslim secara global. Yang ke-16, peningkatan kesadaran konsumen milenial. Generasi milenial semakin peduli dengan nilai-nilai etis dan keberlanjutan. Keuangan syariah memiliki peluang untuk menarik generasi muda dengan memadukan teknologi dan prinsip syariah. Yang ke-17, pengembangan ekosistem keuangan syariah yang terpadu. Membangun ekosistem yang mengintegrasikan bank syariah, asuransi syariah, fintech syariah, hingga zakat dan wakaf dapat menciptakan
sinergi yang mempercepat pertumbuhan sektor ini. Yang ke-18, dukungan dari organisasi Islam internasional. Organisasi seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam dapat menjadi platform kolaborasi untuk memperkuat keuangan syariah di negara-negara anggotanya. Yang ke-19, peningkatan kerjasama dengan fintech syariah. Fintech syariah mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak terlayani bank atau unbanked population melalui layanan yang lebih inklusif dan mudah diakses. Yang ke-20, pembiayaan berbasis wakaf produktif. Pemanfaatan wakaf sebagai sumber dana produktif dapat digunakan untuk membiayai proyek besar seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik. Yang ke-21, peningkatan peran di sektor pertanian dan perikanan. Dengan sistem pembagian hasil yang adil atau musyarakah atau mudharabah, keuangan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang seringkali kurang tersentuh oleh bank konvensional. Yang kedua, inovasi pembayaran digital syariah. Pengembangan e-wallet dan payment gateway berbasis syariah dapat menarik generasi muda yang semakin digital savvy. Yang ketiga, potensi pengembangan bank syariah khusus. Misalnya, bank syariah yang fokus pada pendidikan, kesehatan, atau energi terbarukan dapat menjadi solusi untuk kebutuhan khusus masyarakat. Yang keempat, dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Subsidi pemerintah atau insentif pajak bagi lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan daya saing sektor ini. Yang ke-25, pengembangan pasar modal syariah. Bursa Efek Syariah, Reksadana Syariah, dan Indeks Saham Syariah adalah peluang besar untuk menarik investor yang mencari instrumen investasi etis dan berkelanjutan. Yang ke-26, adaptasi terhadap ekonomi berbasis platform. Keuangan syariah dapat memanfaatkan model ekonomi berbasis platform seperti marketplace berbasis syariah untuk meningkatkan lebih banyak pelanggan. Yang ke-27, partisipasi dalam pembiayaan proyek energi terbarukan. Sesuai dengan prinsip keberlanjutan, perbankan syariah memiliki peluang besar untuk mendukung pembiayaan proyek energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Yang ke-28, penguatan peran dalam ekonomi digital. Keuangan syariah dapat lebih aktif di sektor ekonomi digital, misalnya melalui platform digital untuk zakat, infak, dan sedekah yang transparan dan mudah diakses. Yang ke-29, pendanaan untuk sektor pariwisata halal. Dengan meningkatnya minat pada pariwisata halal, perbankan syariah dapat mendukung pembangunan infrastruktur seperti hotel halal atau destinasi wisata ramah muslim. Dan yang terakhir, pengembangan bursa wakaf dan zakat. Pembentukan bursa wakaf atau zakat berbasis teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk berkontribusi dan memonitor dampaknya. Kesimpulannya, sektor keuangan dan perbankan syariah memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian, terutama di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun, keberhasilan perkembangan sektor ini sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan seperti literasi keuangan, inovasi produk, dan penguatan regulasi. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.